Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Beberapa chapter belakangan ini diperlihatkan berbagai hal menarik dan tak terduga dalam Perang Wano. Alur pertempuran semakin seru serta membuat banyak pembaca penasaran akan seperti apa cerita dalam chapter selanjutnya. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas berbagai hal menarik yang akan terjadi pada chapter 1017. Cerita dalam chapter yang lalu diakhiri dengan memperlihatkan Kaido dan Yamato telah memulai duel mereka di atap istana. Saat itu, dari kejauhan tampak jelas ada percikan seperti petir hitam yang cukup besar. Itu menandakan di sana sedang terjadi bentrokan Haoshoku Haki antara Kaido dan Yamato. Menurut admin, dalam manga chapter 1017, salah satu hal yang akan ditampilkan adalah kelanjutan pertarungan antara Kaido melawan Yamato. Yamato merupakan orang yang sangat tahu bahwa kekuatan Kaido benar-benar luar biasa. Maka dari itu, saat menghadapi Kaido, pasti Yamato memahami bahwa dirinya tidak boleh bertarung setengah-setengah. Yamato harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki, sehingga Yamato akan berubah wujud. Seperti yang kita tahu, Yamato memiliki bentuk perubahan wujud yang sepertinya itu adalah kemampuan buah iblis Zoa. Namun, kita belum melihat seperti apa kekuatan buah iblis milik Yamato, karena beberapa waktu yang lalu, ketika hendak melawan Sasaki, Yamato tidak jadi berubah, padahal di sana, gigi Yamato sudah berubah menjadi tari. Sepertinya, bentuk perubahan Yamato yang sesungguhnya baru akan diperlihatkan ketika melawan Kaido dalam chapter 1017 nanti. Selain itu, akan diperlihatkan juga pertarungan seru lain yang melibatkan Kid dan Law melawan Big Mom. Kid dan Law akan memperlihatkan kerjasama yang menarik, di mana mereka berdua akan menggabungkan kekuatan dalam pertarungan melawan Big Mom. Tapi, menurut admin, dalam chapter depan nanti, Big Mom masih akan unggul menghadapi dua generasi terburuk itu. Memang cepat atau lambat, Big Mom pasti dikalahkan, hanya saja belum dalam waktu dekat ini. Mengalahkan seorang Yonko merupakan hasil dari proses pertarungan yang sangat panjang dan butuh usaha keras. Jadi, Kid dan Law masih akan kesulitan dalam melawan Big Mom. Pertarungan Killer dan Hawkins juga akan mendapatkan sorotan walau hanya sebentar. Mungkin sekedar menampilkan mereka berdua sedang beradu serangan. Killer dan Hawkins sudah bertemu sejak beberapa chapter yang lalu dan mereka sama-sama siap bertempur. Jadi tidak mengherankan apabila sekilas pertarungan mereka akan segera diperlihatkan. Di bagian lantai pertunjukan juga ada pertarungan seru yang akan ditampilkan, yaitu Sanji melawan Queen. Seperti yang kita tahu dari chapter 1015, Sanji yang datang ke lantai pertunjukan telah mengambil alih pertarungan melawan Queen. Sanji meminta agar Chopper merawat Zoro yang sedang terluka, sedangkan Queen biar ditangani oleh Sanji. Itu tentu merupakan keputusan yang bagus, karena sangat jelas terlihat ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara Queen dan Chopper. Chopper sudah bertarung dengan sangat serius, tapi Queen hanya bermain-main saja saat menghadapinya, yang mana hal tersebut membuktikan Queen jauh lebih kuat dari Chopper. Namun, kali ini akan berbeda karena yang Queen lawan adalah Sanji, salah satu kru terkuat Luffy. Sepertinya, dalam chapter 1017, Sanji akan memakai Red Suit karena dia menyadari bahwa benda itu diperlukan dalam menghadapi musuh sekuat Queen. Tidak jauh dari tempat pertarungan Sanji melawan Queen, Nekomamushi akan muncul di sana dan dia akan melihat Perospero. Para suku Ming yang ikut bersama Nekomamushi akan menunjuk kepada Perospero dan berkata bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian Pedro. Sepertinya, dalam chapter 1017 baru akan sekedar memperlihatkan Nekomamushi telah menemukan Perospero, tapi pertarungan antara mereka berdua belum akan langsung terjadi. Mungkin butuh 1 atau 2 chapter lagi, barulah duel antara Nekomamushi dan Perospero akan dimulai. Hal menarik lain yang akan diperlihatkan adalah Tama yang sedang mengumumkan sesuatu.
Dari chapter yang lalu, Tama sudah mulai memberi pengumuman, tapi isi dari pengumuman itu belum diketahui karena yang diperlihatkan baru bagian pembukaannya saja. Dalam chapter 1017 nanti akan diketahui apa isi dari pengumuman Tama dan menurut admin itu merupakan hal yang sangat penting. Tentu kita bisa sedikit menebak bahwa pengumuman Tama berkaitan dengan memberi perintah kepada para gifters yang telah memakan Ki Bidango Tama. Mereka akan mematuhi apa saja perintah dari Tama karena mereka akan menganggap Tama sebagai majikan, sehingga ketika Tama memberi pengumuman nanti, alur perang akan mulai berubah. Keadaan Luffy juga akan diperlihatkan. Setelah Luffy dikalahkan oleh Kaido di atap istana, dia terjatuh ke dalam laut sehingga kondisinya sangat mengkhawatirkan. Untung saja kita tahu bahwa Luffy telah ditemukan oleh para kru Law yang masih berada di kapal selam Polar Tank. Dalam chapter 1017, admin yakin bahwa mereka sudah menolong Luffy, membawa masuk Luffy ke dalam kapal dan mulai memberikan perawatan kepada Luffy. Memang Luffy masih belum akan sadar dalam chapter 1017. Tapi setidaknya dengan memperlihatkan para kru Law yang memberikan Luffy pertolongan, hal tersebut sudah cukup melegakan, sehingga hanya masalah waktu saja untuk Luffy bangkit kembali dan pergi menantang Kaido lagi. Ketika sudah tiba waktunya untuk kembali melawan Kaido, Luffy harus bertarung dengan lebih baik, bahkan perlu memperlihatkan kemampuan baru agar Luffy bisa punya peluang untuk menang. Sementara Luffy dirawat oleh para kru Law, Yamato harus menahan Kaido dengan sekuat tenaga agar Kaido tetap fokus bertarung melawan Yamato di atap istana dan tidak mengamuk di bagian bawah. Bagian akhir manga chapter 1017 mungkin akan memperlihatkan Pulau Onigashima yang jatuh. Akhir seperti itu akan sangat menarik karena mengundang rasa penasaran yang besar dari banyak pembaca, sehingga orang-orang akan sangat antusias menanti chapter selanjutnya. Di chapter yang lalu, para warga ibu kota bunga sedang berpesta dan di sana juga terlihat ada Tenguyama bersama dengan Toko. Ketika mereka melihat Pulau Onigashima sudah berada di atas mereka, kepanikan pun pasti akan terjadi. Dan ketika Pulau Onigashima mulai turun dan menimpa ibu kota bunga, korban jiwa pasti akan berjatuhan. Dengan jatuhnya Pulau Onigashima di ibu kota bunga, maka perang Wano pun akan memasuki babak akhir, di mana ini akan menjadi penentu dari nasib negeri Wano. Nah itu tadi berbagai hal menarik yang akan terjadi pada chapter 1017. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.